Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di DS Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang IELTS atau International English Language Testing System. Nah, rencananya teman-teman, saya akan membuat video series yang akan membahas soal IELTS. Nah, perlu teman-teman ketahui juga nih, sampai pada saat video ini dibuat, saya jujur belum pernah mengikuti tes IELTS. Jadi, video ini saya buat sebagai tempat dan sarana belajar untuk saya dan juga untuk teman-teman semua yang menonton video ini. Jadi kita belajar bareng ya teman-teman. Nah, buat teman-teman yang punya pengalaman ikutan tes IELTS, boleh silakan share pengalamannya di kolom komentar di bawah. Dan saya mohon koreksinya juga kalau nanti ada kekeliruan dalam penjelasan saya di video ini. So, langsung aja kita ke materinya ya teman-teman. Nah, teman-teman, untuk video kali ini kita akan masuk ke video series yang pertama ya. Video series yang pertama itu di sini kita akan berkenalan sama IELTS. Jadi IELTS itu apa sih? Terus dipakainya di mana sih? Nah, terus di aspek apa aja sih? Nah, kita akan mempelajari soal itu. Nah, nanti di video seri selanjutnya kita akan belajar tentang format tes IELTS, metodenya gimana, scoringnya seperti apa. Nah, terus kita juga akan membahas satu-satu soal materinya gimana sih materi belajarnya. Nah, terus juga nanti kita mau latihan soal IELTS ya teman-teman. Oke, kita sekarang langsung masuk ke yang pertama, teman-teman. Oke, sebelum lanjut nih ya teman-teman, ada satu quotes ya untuk membuat kita lebih semangat lagi buat belajar IELTS. Ya, quotes ini datang dari Arthur Wellesley. Arthur Wellesley ini adalah mantan Perdana Menteri Britania Raya dari tahun 1828 sampai 1830. 1928 atau 1828 ya. Ya nanti bisa kalian googling lah teman-teman. Nah, beliau mengatakan orang bijak belajar ketika mereka bisa. Maksudnya di sini luang ya teman-teman. Waktunya lagi luang dia belajar. Nah, orang bodoh belajar ketika mereka harus. Nah, jadi kita kalau pengen jadi orang yang bijak, maka kita belajarnya itu pas waktunya luang. Jangan pas waktu, wah ini harus belajar nih. Mesti belajar nih, jangan istilahnya jadi pecut dulu baru mau gerak gitu ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya sekarang lagi ada waktu luang dan nonton video ini, bagus tuh, kita bisa belajar bareng. Begitu juga dengan saya inginnya, kalau saya ada waktu luang, saya manfaatkan waktu saya itu untuk belajar. Nah, ya teman-teman, semoga quotes ini bisa menambah semangat teman-teman untuk belajar hari ini. Kita lanjut. Nah, ini akan kita bahas di video kali ini yaitu pengenalan IELTS ya. IELTS itu apa sih dan sejarahnya tuh gimana sih ya. Oke, IELTS. IELTS adalah singkatan dari International English, nggak kelihatan ya. Kita pakai warna merahnya. Nah, dari International English Language Testing System ya. Adalah sistem tes berbahasa Inggris internasional yang paling populer di dunia. Paling populer nih ya teman-teman di garis bawah ini. Tes ini diperlukan untuk keperluan studi, bekerja, dan migrasi. Nah, migrasi ini apa nih migrasi? Migrasi itu kepindahan penduduk ya. Nanti akan kita bahas. Hasil tes IELTS yang valid diakui oleh lebih dari 11.000. Nih banyak banget ya teman-teman. 11.000 organisasi termasuk lembaga pendidikan, perusahaan, asosiasi profesional, dan pemerintahan di lebih dari 140 negara di seluruh dunia. Nah, jadi IELTS ini populer banget ya teman-teman. Nih kata-katanya, populer. Bahkan ini lebih bergengsi kalau yang saya dengar ya, lebih bergengsi dari TOEFL ya teman-teman. Sekilas mengenai IELTS. Lanjut. Nah, kita sekarang mengenal dulu sejarahnya IELTS itu gimana sih? Jadi dulu itu awalnya tes ini berfokus pada tes keterampilan membaca,
dan mendengarkan ya. Cuman reading dan listening. Ya, yang berlangsung pada kisaran tahun 1965 hingga 1980 dan diselenggarakan oleh British Council dan Cambridge Assessment. Nah, Cambridge Assessment ini dulu bagian dari Universitas Cambridge aja ya. Akan tetapi karena beberapa kendala, akhirnya dilakukan beberapa perbaikan dengan menggandeng IDP Education. Nah, setelah menggandeng IDP Education, dilakukan beberapa perbaikan dan hingga akhirnya menghasilkan tes bahasa Inggris internasional dan mulai resmi digunakan pada tahun 1989. Jadi sebenarnya IELTS yang resmi yang sudah mengalami perbaikan itu pertama kali diselenggarakan tahun 1989 dan dipakai hingga saat ini ya teman-teman. Oke. Nah, siapa sih penyelenggaranya IELTS? Seperti yang udah disebutkan di sejarah tadi ya. Penyelenggaranya IELTS itu adalah yang pertama ada IDP IELTS Australia ini ya. Nah, kemudian ada British Council ini ya, BC. Biasa kalau anak-anak Inggris sebutnya BC ya, dan Cambridge English Language International. Nah, Cambridge ya. Ini ketiga penyelenggara atau pemilik si tes IELTS. Nah, IELTS juga ada websitenya ya teman-teman, ielts.org. Kalau kalian misalnya mau cek di sana, baca-baca di sana, boleh ielts.org ya. Nah, terus IELTS sendiri ini terdiri dari dua kategori. Jadi ada dua jenis IELTS ya. Yang pertama adalah IELTS Academic. Yang kedua adalah IELTS General. Nah, bedanya apa nih? Bedanya adalah IELTS Academic itu untuk pelajar yang ingin mengikuti perkuliahan di luar negeri. Jadi misalnya ada orang, anggap ini orang Indonesia ya. Dia mau belajar ke negara kayak Kanada, kayak ke Amerika, atau kayak ke British misalnya nih ya. Nah, ini dia perlu, nah misalnya dia mau belajar dari SMA. Nah, dia mau ngambil S1 di sini nih, sarjananya di sini nih, S1-nya di sini ya. Nah, maka dia ngambil yang ini nih, IELTS Academic. Terus yang kedua itu IELTS General. IELTS General buat siapa nih? IELTS General itu untuk individu atau orang yang ingin mengikuti pendidikan atau pelatihan kerja di luar negeri ya, atau mau pindah ke negara yang bahasa ibunya itu bahasa Inggris. Ya, misalnya kayak Kanada, Amerika, dan Australia. Misalnya teman-teman orang Indonesia mau pindah ke negara Kanada, Inggris ya, maksudnya yaitu UK lah di sini, UK dan Australia. Nah, maka teman-teman kalau mau pindah atau migrasi, nanti salah satu persyaratannya adalah teman-teman harus ikut ke IELTS yang general ini ya teman-teman. Juga kalau misalnya teman-teman udah kerja, saya udah kerja di suatu perusahaan ya teman-teman, dan teman-teman mau mengikuti diklat. Nah, mau mengikuti diklat di negara misalnya UK. Nah, kalau mau diklat di UK, teman-teman juga harus ambil yang ini ya, yang general ini ya teman-teman. Tuh, jadi ada dua ya, ada akademik, ada general. Nah, tergantung kebutuhannya teman-teman nih, mau buat apa sih IELTS ini. Oke, lanjut. Nah, terus emang manfaatnya apa sih kalau ngikutin tes IELTS ya teman-teman? Padahal tes IELTS sendiri seperti yang mungkin teman-teman udah pada tahu, tes IELTS sendiri ini nggak murah ya teman-teman. Tes IELTS sendiri nggak murah. Tes IELTS itu kalau yang saya himpun informasinya itu biayanya sekitar 3 jutaan. Ya, 3 jutaan. Jadi entah 3 sekian ya, pokoknya ada yang 3.200.000, ada yang 3.500.000, tergantung juga dari kurs dolar ya berapa ya teman-teman. Nah, padahal kok mahal begitu, tapi kok kenapa sih kita harus ikutan tes IELTS? Nah, manfaatnya apa sih? Nih, manfaatnya ada banyak ya teman-teman ternyata. Yang pertama, nih adalah tiket
melanjutkan karir atau studi di negara berbahasa Inggris. Typo ya teman-teman, berbahasa Inggris. Jadi kalau mau melanjutkan karir pekerjaan, atau melanjutkan karir studi kayak kuliah, nih teman-teman wajib misalnya ke negara kayak US, UK ya, tadi yang saya sebutkan, maka tiketnya itu adalah IELTS ya teman-teman. Nah, jadi oke lah kita ngeluarin dulu 3 jutaan ya sebagai modal awal alias tiket, kayak beli tiketnya. Nah, tapi kan nanti kalau kalian sudah berhasil meniti karir di negara-negara ini, kalian istilahnya bakal balik modal, bahkan cuan ya istilahnya. Nah, yang kedua adalah kemampuan bahasa Inggris kamu diakui dunia. Nih, tadi sudah disebutkan di slide yang pertama ya, itu diakui di lebih dari 140 negara. Ini 140 negara tuh banyak banget. Jadi kalau skor kamu atau skor teman-teman, skor kita ini bagus misalnya, anggap dapat 8,0. Nah, maka 140 negara itu mengakui kalau bahasa Inggris kamu tingkatnya ada 8,0 dari skala 1 sampai 9 ya. Nah, nanti ini penilaiannya alias skala-skala si TOEFL-nya ini, skala penilaian IELTS ini akan kita bahas di video series yang kedua ya teman-teman. Nah, jadi diakuin sama dunia nih. Nah, terus apa lagi nih? Nah, pencarian kerja dan beasiswa di luar negeri lebih mudah. Kalau teman-teman pemburu-pemburu beasiswa di luar negeri, itu udah nggak asing lagi dengan persyaratan IELTS minimal berapa, ya, atau TOEFL minimal berapa, gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman punya sertifikat IELTS dengan nilai yang bagus, maka itu akan lebih mudah tuh untuk dapat beasiswa di luar negeri. Nah, terus apa lagi? Mempermudah proses migrasi, ya, proses imigrasi untuk kepindahan ke negara berbahasa Inggris. Nah, tadi yang saya sebutin ya teman-teman, kalau teman-teman mau pindah ke kayak US, UK, atau Kanada, ya, atau Australia, kalau teman-teman punya skor IELTS yang bagus, maka itu akan lebih mudah untuk ACC pindah ke negara-negara yang bahasa ibunya bahasa Inggris. Nah, terus apa lagi nih? Keuntungannya adalah mendapat nilai tambah saat mendaftar lowongan kerja di dalam negeri. Ya, jadi nggak cuma di luar negeri aja nih teman-teman. Misal ada perusahaan dalam negeri, ya, perusahaan lokal, dia ingin melebarkan sayapnya dengan bekerja sama dengan stakeholder atau pihak-pihak di luar negeri. Otomatis dia butuh perantara dong, ya. Dia butuh perantara ya. Nah, perantaranya itu kalau misalnya dicari nih, ada lowongan untuk perantara ini dan teman-teman punya sertifikat IELTS yang nilainya bagus, otomatis itu akan jadi nilai tambah buat teman-teman masuk keterima sebagai si perantaranya ini. Nah, ini misal satu contoh kasus aja ya teman-teman, yang pasti akan mendapat nilai tambah dengan punya nilai IELTS yang bagus ya teman-teman. Gitu. Oke teman-teman, segitu aja video kali ini. Ikutin terus video series IELTS berikutnya ya. Dan sehingga kita semua bisa belajar bersama-sama. Dan saya doakan juga teman-teman yang nonton video ini dan saya sendiri bisa lolos tes IELTS dengan nilai yang memuaskan. Ya, di atas 8,0 ya teman-teman. Amin. Silahkan share video ini ke teman-teman kalian sehingga informasi dalam video ini bisa tersebar ke siapa saja yang membutuhkan. Jangan lupa klik tombol subscribe dan saran-sarannya di kolom komentar supaya saya bisa terus berkarya membuat video-video yang bermanfaat. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.